Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnahi Hasan. NIM-nya 2018 Di video kali ini saya akan membahas materi tentang periodisasi sejarah pemikiran Islam dan pemikiran ekonomi Islam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Yang pertama adalah periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran yang merupakan substansi dari filsafat adalah khazanah yang tidak ternilai harganya melebihi apapun yang dimiliki dalam kehidupan di dunia ini. Pemikiranlah yang dapat membentuk identitas individu dan negara. Bahkan, hasil pemikiran itulah yang akan mewarisi kejayaan umat sebelumnya dan merupakan warisan bagi generasi selanjutnya. Sedangkan kekayaan yang bersifat materi, penemuan ilmiah, rekayasa industri, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil pemikiran filsafat yang hanya bisa dijaga dan dikembangkan hanya dengan filsafat itu sendiri. Islam adalah agama yang universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya, baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia selama lebih dari 1000 tahun tidak mungkin tanpa diiringi dengan pemikiran ekonomi dan sejenisnya. Para pemikir Muslim terdahulu sesungguhnya cenderung tidak hanya memperhatikan persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan permasalahan keagamaan. Mereka juga memiliki perhatian yang kuat terhadap Islam dan komitmen yang kuat terhadap Islam pada masanya. Untuk bisa memahami pemikiran ekonomi Islam dengan segala bentuknya, maka tidak akan terlepas dari tokoh-tokoh yang memunculkannya. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Selanjutnya adalah biografi singkat Imam Al-Syaibani. Imam Al-Syaibani bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Dia dilahirkan di kota Wasit, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu menjadi salah satu pusat kegiatan dan kajian ilmiah terkenal. Di kota tersebut, Al-Syaibani belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Jar, Abdurrahman Al-Auza'i, dan Malik bin Maghul. Ketika berusia 30 tahun, ia mengunjungi Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas yang mempunyai latar belakang sebagai ulama ahlul hadis dan ahlul ra'i. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Imam Al-Syaibani. Yang pertama adalah al-kasb atau kerja. Bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang dibebankan kepada setiap mukallaf. Bahkan menjadi kewajiban hakiki bagi seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasb atau kerja sebagai cara mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas tersebut dikenal sebagai aktivitas produksi. Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sangat terdapat perbedaan yang sangat mendasar, di mana pada konvensional segala aspek produksi baik itu yang halal maupun yang haram diperbolehkan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, produksi hanya berkutat pada yang halal saja. Ini merupakan perbedaan yang sangat fundamental sekali karena ekonomi Islam sangat menjunjung aspek kehalalan dari semua segi, baik itu sumber, cara maupun hasilnya. Yang kedua adalah konsep kekayaan dan kefakiran.
Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Maksudnya adalah ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebijakan sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi cukup, bukan kondisi yang meminta-minta. Dengan demikian, pada dasarnya Al-Syaibani menyuruh agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Artinya bersyukur. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya pada kemewahan. Yang ketiga adalah klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dibandingkan dengan usaha lainnya. Menurutnya, usaha pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat adalah kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dalam 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang terakhir adalah spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan bisa menguasai semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung pada dirinya. Oleh karena itu, Allah memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan mengenai salah satu hal di antara kebutuhan tersebut, sehingga manusia dapat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.